Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama temen-temen. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara.
Suara. Download juga ah. Download Suara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Suara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Suara bekerja sama dengan Menkominfo dan Bekraf. Joko tingkir mangan kudak, mikir kahanan mung marake judek. Kudu sabar atine sing tetek, insya Allah rezekine aja, insya Allah rezekine aja. Mojokerto mampir tuku bawaan, iki cerita wong ring perantauan. Ada bojo hubungane rawan, ra kuat ati bisa ngalian, ra kuat ati bisa ngalian. Rujak bebek rujak ulek, dadi wong kuwi lakone sing jejeg. Warung Tegal Mojokerto mampir tuku bawaan, iki cerita wong ring perantauan. Ada bojo hubungane rawan, ra kuat ati bisa ngalian, ra kuat ati bisa ngalian. Rujak bebek rujak ulek, dadi wong kuwi lakone sing jejeg. Warung Tegal
Ya, para pendengar ya di musim yang sedang dingin atau malam-malam yang dingin ini kayaknya enak bergoyang-goyang. Jadi tadi barusan Joko Tingkir ya, Joko Tingkir ngoleh-ngoleh. Saya nggak tahu dia ngomong apa. Versi Jawa tapi ada diskonya ya. Saya suka tapi lagu itu, Kasem. Suka ya? Artinya beatnya. Kalau kata-katanya nggak ngerti. Selamat malam Kak Rofi. Selamat malam. Amin. Dingin ya, udah drop temperatur. Baik. Iya, tiba-tiba. Ya, sudah Desember hari ke-11 begini ya. Baik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita kencan lagi lewat acara Radio Nongkrong Bareng Podcast LDR nih, Long Distance Relationship. Jadi jarak jauh kita menjalin hubungan, berbagi rasa dan cerita story, cerita kisah-kisah dan selalu muncul di Radio Nongkrong Bareng. Dan kita itu istiqomah ya, artinya melakukan yang terbaik dan secara terus-menerus. Seperti biasa kalau malam minggu itu, Rabu malam juga begitu, ada guest star dan narasumber. Nah, untuk malam minggu ini saya akan langsung saja menyapa yang sudah tergabung di WhatsApp grup kita, karena kita itu selalu yang minggu lalu kan rame, Rabu atau minggu lalu tuh ya, mengenai perusahaan tenaga kerja, ada Menteri Wamen ya sebenarnya, ada Mbak Ani di Hong Kong, kemudian ada TV di Taiwan, so itu ya seperti itu, berantem mencari solusi sebenarnya, bukan beneran kendala. Malam ini kita ada terhubung dengan seorang pekerja migran Indonesia yang sudah cukup lama ya. Kita nanti akan dengar saja langsung dari Mbak Neni Suryani. Iya, direvisi kalau saya betul salah. Kalau saya betul jangan. Ya, saya ada Mbak Neni bersama kita tergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sam, selamat malam Kak Novi, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kabar Mbak Neni di udara? Baik. Sekarang musim dingin nih, 11 derajat di Finland West. 11 derajat? Iya, dingin banget. Baru saya mau ngumumkan, dia nggak 12 akan di jam 2 nanti. Mungkin di Chinwan lebih duluan kali ya. Dingin banget pagi. Lebih duluan kenapa Kak Sam? Nggak tahu, tuh dia bilang 11, tapi di sini saya baru 15-16. Maksudnya new territory bukan? Chinwan. Iya. Di ujungnya ini ya, MTR itu ya? Iya, baru 16. Iya, saya kalau dingin begini nih, orang nggak dingin aja lapar mulu. Betul. Aduh, soto mie yang mantap. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita ada di Facebook, silahkan berinteraksi dengan kita. Profil dari Mbak Neni sedikit itu, Mbak Neni ini pekerja migran seperti Anda yang lain, dan beliau sempat bukan sempat. Ada dua fokus pembicaraan kita dengan Mbak Neni malam ini ya. Yang pertama sih sedikit mengenai, sebenarnya saya bingung, dua-duanya berbobot ya, dua-duanya yang satu adalah Mbak Neni ini sarjana ya, seorang sarjana komunikasi S1 Universitas Terbuka yang ingin kita kulik ya kan, mengenai bagaimana sih ketika yang mengikuti Universitas Terbuka. Tapi mungkin kita juga akan lebih fokus pada penulis ya. Profesi Mbak Neni Suryani ini adalah ketua dari organisasi penulis ya, nanti mungkin lebih
deskriptif atau lebih detailnya itu disampaikan langsung ya oleh Mbak Neni. Ya, jadi PMI yang sudah berapa lama bekerja di Hong Kong kemudian menjadi sarjana, mengikuti program universitas terbuka, menjadi sarjana selesai, dan kemudian menjadi penulis atau sebaliknya. Iya, Mbak Neni. Iya. Kita apa yang saya peroleh mengenai profilnya Mbak Neni betul ya, dan seorang sarjana di bidang di jurusan komunikasi. Nah, Mbak Neni itu universitas terbuka, belajarnya di Hong Kong ya, lewat. Yang saya maksud medianya bagaimana tuh, Mbak? Lewat Zoom, lewat apa? Saya langsung masuk ya ke materi bagaimana belajarnya untuk teman-teman dapatkan gambaran. Ya, saya kuliah di Universitas Terbuka ya. Saya daftar itu tahun 2019. Alhamdulillah saya lulus pada 17 Juli 2024. 7 Juli itu sistem belajarnya online ya, di semuanya online gitu, kita dapat akses gitu dari UT, itu gampang sekali, memudahkan bagi kami sebagai PMI ya yang sibuk kerja, tapi kita kan bisa belajar semuanya online. Jadi tergantung apa yang diambilnya, kita jurusan apa, terus nanti di sananya dibagi kayak ada tutorial yang online, terus ada yang ini Zoom tiap minggu gitu sama dosennya gitu, ada jadwalnya dari sana, tergantung yang apa yang diambilnya itu. Kenapa tertarik? Jadi saya tadi dari tahun 2017 ya? 2019 daftar kuliahnya sih, daftarnya. Terus dari 2024. Iya. 5 tahun kurang lebih ya, 2019. 4 tahun pas. Tahun bulan ini di bulan Juli. Wisuda. Juli. Masalah di Juli. Apa kalau belajar dari sini apa aja yang diajarin itu? Iya. Gimana? Belajarnya ya sistemnya kan ini, materi dikirim materi, terus ada modulnya dikirim, kita kan namanya juga online, serba online, kita belajarnya online kayak belajar mandiri gitu. Maksud saya tuh kadang-kadang saya kan bingung ya nggak, misalnya kayak universitas tempat Novi ya nggak, di sekolahan kan kita duduk di kelas konsentrasi ya nggak. Ini kalau online saya kadang-kadang bingung ya nggak, majikan bilang tang, nah ya nggak, gimana itu belajar malah bisa fokus ya nggak, sedangkan belajarnya tiap minggu. Hari Minggu. Iya, hari Minggu itu kayak sekali. Zoom. Iya, seminggu sekali, itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu pakai MS Team menggunakan gitu. Terus kita kan gabungan, ada yang dari Taiwan, Jepang, Korea, campuran gitu yang sama-sama kuliah gitu. Terus kayak dibuatkan satu kelas, minimal itu 10 orang baru dibentuk kelas gitu. Jadi gabungan tiap minggu. Maksudnya saya tuh efektivitasnya sampai mana? Efektif. Jadi kalau kita di kelas kan misalnya kita mau ambil S1 sarjana sarjana loh ya, sarjana bukan main-main itu. Ya. Seminggu sekali gimana? Jadi kalau kita sekolah, tugasnya tuh tiap minggu ada, kita ngirim tugas gitu, terus ada ujian kayak gitu. Iya, nyontek-nyontekan dong ya.
Mas Mbak Ya enggak, kan ada atau di-googling, pengawasnya tanya di Mbak situ. Google, Mbak Google, ini gimana nih jawabannya ya? Iya. Ada buku modul juga Nah, belajar. buku modulnya dikirim fisik Ya, lewat fisik. Ada online, ada yang fisik juga. Makanya soalnya kan saya kadang-kadang bingung iya. ya nggak, UT itu universitas namanya Universitas Open University ya nggak, istilahnya itu mereka itu credibility-nya sampai mana gitu ya nggak, istilahnya efektifnya tuh sampai mana. Apakah dengan kamu lulus sarjana itu bukannya undergraduate kan, jadi bachelor kan, jadi kalau di luar negeri gitu ya. Iya. Itu misalnya kamu kerja ke Iya, kerja ke misalnya ke perusahaan-perusahaan, universitasnya. gimana itu? Oh ya saya Zoom, ya nggak seminggu sekali. Wih, seminggu sekali, sedangkan kita kalau ke universitas di Iya. sekolahan universitas kan setiap hari kan? Iya, betul. Jadi yang maksud ini kita ini angkatan, ya maklum lah ya, angkatan perang dunia kedua. Jadi kalau yang kita ngerti kuliah itu kita datang ke kampus, ada dosen, ya. Iya. Terus kita buat tiap semester, selesai ini nunggu di sidang, baru nanti apa namanya di akreditasinya ya, akreditasinya universitas terbuka begitu. Ada respon Mbak Neni, silakan. Diakui nggak sih sama negara? Iya, diakui dong. Iya, diakuin Kak Novi, karena mereka tuh tapi maksud saya tuh berapa materi yang kamu bisa ini ya nggak, istilahnya bisa terserap ke dalam otak kita gitu ya nggak, dengan belajar seminggu sekali. Ya. Ada jawab. Dan ini materi dari komunikasi ya. Ilmu komunikasi kan ada filosofi komunikasi dan masih namanya macam-macam ya. Bidang studinya itu yang maksud itu. Yang tanya bagaimana Mbak? Serap kita untuk dan sebagainya. Gitu. Di bidang ini lebihnya ke public speaking ya, kalau komunikasi gitu. Sekarang diajarin nulis di koran, jadi media kayak gitu, cara menulis, terus kayak kita lebih fokusnya ini bikin konten, kadang di YouTube, di Facebook kayak gitu, Kak. Belum lanjut banyak nih Mbak Neni, sudah berapa lama Mbak di Hong Kong? Udah 10 tahun dari 2014 sampai 2024. Sebelum di Hong Kong Mbak Neni sempat keluar negeri, bekerja di mana gitu? Belum pernah, hanya kerja di Jakarta saja 3 tahun, terus ke Hong Kong 10 tahun. Oke. Di majikan yang sama. Sekarang mengurus orang tua ya, kakek ya? Iya betul. Oke, ya. Jadi dari daerah mana di Indonesia, Mbak Neni? Saya aslinya dari Majalengka, Jawa Barat, orang Sunda. Majalengka di Bandung sana lagi ya, lewat. Stasiun Cirebon. Udah mau masuk Jawa Tengah itu. Ya. Ya menarik sekali karena kebanyakan kalau kita lihat pendengar kita atau populasi diaspora pekerja kita itu kan Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, ya. Jawa Barat juga banyak, Indramayu, tapi tidak sebanyak teman-teman kita yang lain. Ya, selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng yang sudah gabung di Facebook. Kita sedang ngobrol di awal ini masih dengan Mbak Neni tadi mengatakan bagaimana caranya belajar dan apakah itu bisa terserap
Karena memang betul tuh Hasan, ya kendala persoalan adalah persoalannya adalah ketika kita terdistraksi, terganggu ya. Tapi kalau untuk fokus belajar, kita kembali ke bicara mengenai cara belajar yang efektif. Tadi kan seminggu sekali ya Mbak, dan kita mengejar gelar kesarjanaan gitu kan, kesarjanaan penuh di bidang komunikasi, khususnya tadi public speaking ya Mbak ya. Karena kan ada bisnis komunikasi, ada cara menyampaikan etika, teori. Dalam Zoom itu berapa student, berapa peserta? Saya Ini. 10 sampai 12 orang. Aturan apa si dosen tersebut? Bagaimana cara coba kasih kita gambaran sedikit bagaimana kita kenal? Tiap minggu itu kan kayak ada 3 materi kuliah gitu ya. Ganti-ganti selama 2 jam gitu, terus ganti lagi terus siang selama itu sehari gitu ganti-ganti. Oke. Kayak kita nih, kita murid nih ya nggak, sekarang mau belajar universitas terbuka. Kamu gurunya ya nggak, kamu gimana mulainya? Untuk memberikan kita pelajaran itu ada infonya, kemudian kita langsung masuk pada materi belajar. Untuk pertemuan kita kali ini melalui Zoom ini dari Universitas Terbuka, nama saya dosen apa gitu ya, khusus public speaking misalnya. Lalu apa yang mereka sampaikan? Kita akan belajar tentang teori komunikasi. Iya, dikirim materi gitu, terus sebelumnya kan dibaca-baca dulu, terus dibuat latihan, kayak gitu, terus kayak buat PR isi halaman berapa, kayak gitu, terus tiap minggu itu kan selama 1 minggu itu kan belajarnya itu selama 2 bulan ya dalam 1 semester itu. Jadi ada tugas 1 sampai 8 gitu dikerjakan. Gitu terus dikirim, terus dapat nilai gitu, terus habis itu UAS, langsung gitu aja. Ujian ya. Jadi sebenarnya itu sama aja ya, cuman kita lewat screen, lewat layar ya. Semua serba online. Jauh di sini nggak ada kantornya. Di Hongkong nggak ada ya? Nggak ada. Dulu ada Fokusnya, tapi sekarang udah mandiri. Oke. Ya, setelah mengikuti pelajaran demi pelajaran ya, tiap hari Minggu itu ada ujian ya. Iya. Bagaimana? Ada sidang atau buat skripsi atau apa Mbak? Kalau di UT udah nggak ada skripsi ya, adanya karya ilmiah. Oke. Ya. Judulnya apa Mbak Leni waktu itu? Masalah apa? Masalah tentang PMI, kayak culture shock tentang PMI, kebiasaan PMI di sini, tentang kebudayaan di Hong Kong. Di sidang ke situ nggak Mbak? Di depan dosen itu kan skripsi, nggak ada skripsi, itu kan karya ilmiah. Jadi kita membuat kayak penelitian atau wawancara, terus kita tulis, terus dikirim ada dosen pembimbingnya. Selama itu kayak ada Zoom selama 7 kali pertemuan itu. Terus kayak dievaluasi ini kurangnya gimana, terus diperbaiki lagi sampai nilainya bagus. Oke, ya. Jadi intinya kalau untuk nanti guru migran yang ada di Hong Kong, saat malam di Taiwan, saat malam di Korea, ya, atau dimanapun di Malaysia, Singapura, Amerika, yang dengerin kita lewat Facebook di akhir tahun ini, ilmu itu yang akan melindungi kita. Beda
kita jagain. Itu kayak uang itu kayak pacar. Kalau di kita nggak jagain atau istri, dia akan selingkuh itu. Dia lari ke tangan yang lain. Jadi kita perlu rawat. Beda kalau ilmu dia yang akan merawat kita gitu ya. Nah, ya Mbak Neni ada tips bagaimana nih kalau ada teman-teman yang berminat ya syaratnya apa aja? Pasti lulusan SMA ya, lulusan SMP. Mestinya gue harus ngapain tuh Mbak kalau lulusan SMP gitu loh? Saya lulusnya ini di Indonesianya SMP, terus ngambil SMA terbuka di sini di Hong Kong 1 tahun. Paket C, ngambil paket C di Bintang Nusantara. SMA-nya dipercepat kan Ovi. SMA Paket C, biasa ngambil SMA paket C. biasa kan SMA 1, SMA 2, SMA 3. Iya. Ya enggak? Nah, ini SMA-nya 3 tahun digabung Paket C. jadi 1. Ini jadi udah pinter jadi semuanya super cepat. Di Hong Kong kan? Iya, di Hong Kong ada paket C. SMA 1 tahun diajarin apa? Dikirim Langsung materi, ujian kali. terus kita belajar di pandu sama Apa yang diajar? Apa yang belajar? Kamu belajar apa SMA saat? Biasalah, matematika, bahasa ya segala macam. Matematika bisa kamu? Ya untuk agama lah. Ini kan kita bicara mengenai SMA ya. SMA. Fisika, kimia. Waduh, itu saya males banget tuh. Saya kan sos ya, lebih ke sosial. Oksigen simbolnya apa? Itu biologi. Mana? Biologi. Kimia. Ini kimia kan Ovi? Males kesan. SMA. Ya enggak SMA tuh udah diajarin pakai misalnya air singkatannya apa? Ininya simbolnya H2O. H2O itu kan air. Kalau saya bilang oksigen itu apa? Simbolnya O2 ya enggak? Hidrogen itu untuk itu untuk itu. Jadi saya bilang saya malas kalau itu. Kalau saya sosiologi itu ke ekonomi, geografi, Kanovi SMA itu belum dijuruskan kemana? Ini kasihan SMA-nya di Amerika sih. Belum dijuruskan Kanovi kalau SMA. Karena ini dilurusin ini kita omongan kita nih di waktu SMA di Hong Kong itu masuk SMA. Jadi masih general, masih umum kasnya. Iya, SMA tuh masih umum. Kalau sudah universitas S1 kan namanya universitas kan ya? Universitas bukan kan Novi? S1. Sarjana penuh. Sarjana kan juga universitas berarti kan? Iya. Nah, kalau universitas itu dibagi-bagi, jurusan akunting, bisnis, dokter, jadi biologi, engineer, ya nggak, mathematician, itu matematika tuh, ekonomik, ya nggak, jadi ekonomis, ya. Nah, jadi saya kadang-kadang tuh anak-anak nih dibohongin sama UT gitu istilahnya, ya nggak, istilah dibohongin. Bagaimana efektivitasnya, ya istilahnya asal ya istilahnya kita beli ijazah gitu ya, yang penting ijazahnya ada. Dapat aja banyak kalau beli ijazah. Nah, Mbak Neni. Iya. Ya, jadi sedikit informasi bahwa kalau Mbak Neni waktu ke Hong Kong SMP ya, kemudian tadi sampai ada obrolan dengan Kasem juga mengenai jurusan-jurusan yang ada di SMA selama 1 tahun. Itu mendapatkan diploma ijazah ya Mbak ya? Ijazah ya?
Boleh tahu dari SMA mana, Mbak? Kalau negeri atau SMA terbuka atau apa namanya? Kalau sekolah dari SMA itu, Mbak. Masih ingat nggak ya? Ini paket C di Bintang Nusantara. Oh, paketnya Bintang Nusantara. Oke, jadi ini untuk yang udah berumur juga bisa ya, yang Iya. ya, itu ya. Iya, iya. Oke. Sorry ya Dan Mbak Neni ya, karena saya tuh penasaran. Jadi penasaran untuk teman-teman semua yang istilahnya saya mau memberikan gambaran gitu kepada teman-teman semua. Apa sih yang dipelajarin dengan S? Jadi istilahnya S1 dari UT, Universitas Terbuka. Ya nggak? Jadi istilahnya jadi bukannya S teler ya, S1. Wow. Maksud saya tuh apa sih yang dipelajarin setelah lulus dari paket ini, S1 ini, apa yang saya bisa, what can I do? Ya nggak? What can I do? Dengan ijazah ini, S1 ini, misalnya saya ke perusahaan internasional, apakah diakui gitu? Misalnya saya ke bank Mandiri, ya S1, apakah diakui? Nah, kita juga harus ikut tes mereka lagi kan, istilahnya kalau di perusahaan-perusahaan gitu, ya nggak? Jadi istilahnya bukan hanya untuk S1, saya udah lulus S1, ya nggak? Kalau Pak Haji bilang S1 tuh ya nggak, istilahnya pulang pergi Hong Kong Indonesia. Iya, iya. Tapi memang kantor kampusnya ada dekat rumah itu, pasien di daerah Pondok Cabe ya, Pamulang. Jadi untuk informasi lebih lanjut, karena sudah lama juga nih bahwa ada di Hong Kong belajar secara Zoom itu memang kita nggak tahu bagaimana apa sih namanya proses orang mahasiswa belajar kemudian sah menjadi satu yang dimaksudkan dalam konteks. Nah, kita kan akan menggunakan ya, kecuali kita iseng-iseng mengisi waktu menjadi sarjana gitu. Nah, tujuannya ketika mengikuti ini bagaimana program belajar ini? Mana nih? Iya, tujuan. Sejak awal dengan saya pengen jadi sarjana gitu, atau meluangkan waktu atau bagaimana Mbak? Jadi sarjana udah cita-cita saya dulu sejak kecil, karena keterbatasan ekonomi orang tua nggak bisa menyekolahkan, jadi hanya sampai SMP. Terus saya merantau ke Hong Kong, saya ada kesempatan bisa ngambil sekolah pakai C, habis lulus terus saya masuk di Universitas Terbuka. Jadi pengen sarjana dari kecil. Iya, betul. Oke. Baik, dan sedikit informasi juga nih ya, dengar Kasen itu bahwa saat ini Mbak Neni itu giat dalam sebuah komunitas kreatif menulis. Jadi sedikit tadi kita sudah membuka dengan prolog tentang Mbak Neni yang seorang S1 di bidang komunikasi ya, khususnya untuk public speaking ya di Hong Kong dan menyelesaikan SMA-nya di Hong Kong ya. Oke. Mengenai kredibilitasnya atau diterimanya ya itu kita bismillah aja, kita berdoa aja ya. Kalau pengen melanjutkan. Oke. Ya, kita fokus kedua malam ini mungkin di 10:10 tentang dua komunitas kreatif menulis Mbak Neni. Ya. Oke. Menulis di sini kegiatan komunitas kreatif menulis ini apa saja Mbak yang ada, kemudian anggotanya nih Mbak di Hong Kong? Sekarang udah ada anggotanya 78 tuh kan, semuanya adalah teman-teman mahasiswa semua. Terus aku ajak belajar, terus ada gurunya, ada guru pembimbing, dosen Indonesia juga, guru bahasa yang di grup itu ngajarin ke kita terus gimana cara menulis baik dan benar, ejaannya gitu.
Terus ya kita belajar bareng, sering dikirim materi, terus dibaca-baca dengan banyak membaca karya orang lain, jadi kita bisa terinspirasi, termotivasi dan ingin menulis. Terus sudah banyak, juga udah sekitar 15 buku diterbitkan karya teman-teman semua gitu. Oke. Kan ini waktunya, Mbak. Wah, ada angin puting beliung nih. Oke, sorry. Ya, cuaca ekstrim, ya. Di mana? Oke. Hah? Di mana angin? Ini jadi di sebelah beberapa blok dari saya itu ada apa namanya supermarket, hypermarket Ace ya, Ace Hardware gede banget. Itu kayaknya terbang tuh kayaknya. Oke, Mbak Neni, Iya. hari apa nih teman-teman kita belajar atau mengikuti kegiatan tulis menulis ini, Mbak Neni? Hari Minggu. Bikin grup aja di WhatsApp gitu, terus ya sering kirim materi kan, gurunya juga kita online dari Indonesia, kita ya belajar kayak diskusi kayak gitu, kalau ada pertanyaan di grup terus dibahas kayak gitu. Kadang kita ada pertemuan, ngumpul sama teman-teman, aku ajarin yang gimana cara bikin dokumen kayak gitu, cara menulis. Kan kadang nggak bisa saya ajarin belajar nulis gitu. Bayar nggak? Gratis, Pak. Oh, Belajar gratis. bareng. Oh. Heeh. Saya mau tanya Mbak Neni, kamu apa ikut paket sarjana itu bayar berapa duit? Kalau dulu aku ikut di Pokjar bayarnya $2.500 per semester. Kalau sekarang Waduh. sih udah mandiri, Pak. Oh, 5 juta per semester. Iya, berapa semester, Mbak? 16. 8 semester 4 tahun. 8 kali 2,5 ya. Iya, sama di sini. 20.000. Wow, anginnya 22.000. serem. 20.000. 20.000. Waduh. Dengan 20.000 jadi 40 juta kurang lebih ya sekarang ya. 40 juta lebih dah. Iya. Halo, Kanovi? Kanovi? Ada di mute nih, di mute. Iya. Iya, Kak Mungkin Novi di sinyalnya. Ada puting beliung nih. Oh, cuaca Jadi- tidak mendukung. Puting beliung itu atau janda-janda lagi pada lewat kali ya nggak? Kalau Minggu. Lalu kan belajar apa namanya ngobrol tentang mengejar ya. Jadi di pasti tentang YouTuber yang punya ide-ide unik gitu ya dengan Marlon Brando itu di hari Rabu itu. Jadi dia bikin konten tentang si namanya gimana caranya supaya yang unik-unik itu ketika di Yulong ada anjing, dia kejar anjing dia. Ya, nah. Saya bilang bagaimana kita? Kenapa ini? Iya kan, bilang Iya, kita ngejar anjing. Dia ngeledekin anjing kali di sundut-sundut kali. Gonggong. Soalnya pengalaman juga saya dikejar janda, nah, tapi bukan di Hongkong. Karena kalau janda Hongkong nggak ada yang ngejar-ngejar. Jadi terus Ngomongin janda. Mbak Neni keluarga udah di Indonesia, di Iya, di Majalengka. Indonesia. Iya, di Indonesia. Putra putrinya berapa, Mbak? Anak saya satu umur 14 tahun, SMP kelas 2. Udah gede ya? Laki Iya. atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Di pesantren sih sekarang jadi nggak usah diurusin. Bagus. Belajar yang benar. Jadi ustadz. Amin. Terima kasih, Kak. Ustadz banyak duitnya ustadz. Banyak bilang kalau dia itu estek.
Jualan yang lagi viral itu mah. Solek sampai. Tapi belakangan ini memang kita bicara mengenai Kanopi, orang yang Kanopi, Agi yang jualan ST itu yang beruntung bukannya si Ustadz yang untung. sekarang udah naik dikirim naik umroh, duitnya juta. Ustadz, ya dia ceramah, itu isinya nggak ada yang umat, isinya tukang ST semua, iya. Mungkin dia kong kali ya nggak? Nanti gua kritik lu ya. Nanti orang mungkin gini. Tapi ya itu kan tujuannya namanya Gus ya. Jadi apa yang namanya Agus belakangan ini memang bikin netizen itu naik darah, ya. Artinya begini, ada Agus yang marah-marah ke ke karyawannya disiram air keras buta, ya. Buta itu jadi kaya, ya. Kaya tuh. Terus ada Agus Buntung. Nah, Agus Buntung ini di akhir tahun emang dapat. Tangannya kiri kanan nggak ada tangan. Dia itu bisa memperdayai 15 perempuan, Kasen. Buntung-buntung itu 15 perempuan apa sih namanya? Terkeplak. Bukan ini. Iya. Dibilang ganteng, pokoknya ikut jadi korban gitu loh. Iya. Sekarang udah ditangkap, cuma nggak diborgol. Bagaimana diborgol? Soalnya nggak ada. Iya. Lucu. Kakinya yang diborgol. Iya, setuju. Iya, setuju. Nggak bisa lari. Namanya 3 Agus nih. Yang satu Gus, yang satu itu, ya belakangnya saya nggak sebut, yang ST, yang Agus itu, ya Agus buta, sama Agus buntung. Ini bikin masalah nih Agus. Saya tahun 2017 pernah punya teman namanya Agus Reni, tapi sarjana dari UI untuk teknik sipil. Itu namanya Agus Reni. Dia masuk dalam grup Agus. Semua namanya Agus. Di grup itu ada 24 orang. Dia bilang kenapa gue kejaring nama Agus ini gitu ya. Jadi kembali ke 3 Agus itu gitu kan. Di 3 Gus ya. Yang Palestina masalah, yang Agus Pica masalah, Agus Buntung apalagi gitu. Kalau Anda masuk ke Google, kemudian ke mana lah, .com tentang urusan si pelecehan terhadap 15 perempuan. Yang saya bingung, ya, bagaimana itu dia bisa melakukan hubungan ya dengan perempuan? Tangan nggak ada loh, Mas. Ya. Mungkin ada masukan dari teman-teman sebagai wanita itu. Itu 18 plus lah. 18. yang di bawah 18 tutup. No comment. Jadi ini Mbak Neni di Nusa Tenggara Barat masih ini nih, masih lugu ini. Nah, ini Universitas terbuka. Yang terbuka enggak, ini. Enggak kan kita konteksnya Agus. Aduh. Tanya yang terbuka maksudnya kalau universitas Zoom atau universitas milenial. Kalau ini Mbak Neni nggak terbuka banget loh, ya. Introvert ya orangnya. Jadi nggak meledak-ledak kayak Asem gitu ya. Mbak Neni hari Sabtu itu harus ketawa, ya enggak? Tawa itu paling umur loh. Ini udah ketawa. Obat, ya. Obat. Best medicine. Laughter, kadang-kadang bahasa Inggris kan bilang laughter is the best medicine, ya enggak? Best medicine, betul. Saya aja angin puting beliung begini bingung juga saya. Ada yang layang di sini, ya.
Iya serius, seriously. Saya di daerah Banten. Memang Banten, Jakarta itu sama Jawa Barat, Mbak. Ya Jawa Barat. Keluarga di rumah baik-baik saja di bulan Desember ini, Mbak. Ada kabar. Alhamdulillah baik, sehat. Nggak ada banjir gitu. Enggak, aman. Ini Mbak Neni, Iya. Mbak Neni boleh tanya agak ini private ya. Wow. Suaminya umur berapa? Apa Mbak Neni sekarang seri berapa? Seri 3, seri 2 atau seri 4? Saya umur 33 tahun, Oh, seri suami 3. udah cerai, udah sebelum ke Hong Kong udah cerai. Ya, astagfirullah. Bagus. Kok bagus? Masih muda udah bercerai. Kumaha ieu teh? 33 beda 5 tahun sama Nasrin. Kumaha ieu teh? Ya ada jodoh, Pak. Oh, Rukun, Mbak. Udah cerai. udah cerai. Oh, iya. Sebelum lanjut ya Kak ya. Andi Lucy setuju di Jakarta, amin. Terus? Oke. Yang itu aja. yang lain sedang. Ini kalau bulan Desember sedikit mengenai di Hong Kong. Banyak yang masuk kue apa ya? Apa bagaimana, Mbak Neni? Enggak masak nih. Ramenya ini apa Christmas. Tapi kan ramenya di majikan paling lebaran Cina doang. Januari. Januari ya. Masak-masaknya. Iya. Orang Sunda tuh kulitnya bening kan. Ya orang tergantung orang ini juga tergantung perawatan lah. Ya orang pokoknya dari Pulau Jawa nih ada yang bening terus sampai Jawa Sunda Barat. putih-putih Apanya? kulitnya. Ya sih. Tergantung juga perawatannya Mbak Deni. Ada kita jadi bicara kulit ya. Kita bicara ini aja deh. Nah, apa aja? Dari sononya. Oh. Kedua cantik dari dananya, ketiga cantik dari filternya. Filter kamera. Oh, filter dari kamera. Iya, nggak ngerti saya. Bener ya. Zaman sebelum ada kamera memang adanya itu, ya. Ya, jadi Mbak Neni kembali ke tadi sebagai ketua itu nulis ya. Kita melebar kemana-mana bias ini obrolan sama minggu, ya. Dan udah cerai ya Mbak ya? Iya. Saya juga udah cerai. Udah lama saya cerai. Saya pengen nanya gitu, emang gue pikir. Mbak Neni, kamu. Iya. Makanya saya tanya, sorry saya nanya mungkin karena makanya kamu bilang sudah bercerai. Kenapa kamu bisa bercerai? Iya, ya udah nggak jodoh Pak karena faktor ekonomi dulu. Oh. Umur berapa suaminya? Sama umurnya ya? Beda 6 tahun berarti dia sekolahnya kakak kelas sama kakak aku berarti beda 6 tahun. Jadi adiknya nih yang diincer. Waktu sekolah kita gitu tuh. Wah ini boleh juga nih adik kelas. Adik kelas. Deketin kakaknya. Saya yang diarah adiknya. Iya, biasa itu Kasen kalau di dunia persilatan di sekolah. Iya. Ini jadi inspirasi buku nggak? Ini bukunya sebenarnya fiksi atau non fiksi? Non fiksi maksudnya pendengar ya. Itu buku-buku yang ilmiah. Jadi bukan novel, bukan drama. Tapi kita bikinnya puisi sama ini kayak buku kisah inspiratif kayak pengalaman dari zero to hero, pengalaman dia dari Indonesia ke Hong Kong, pencapaiannya kan bisa menginspirasi, memotivasi orang lain. Seperti apa tuh? Seperti apa ceritanya? Ada sedikit nggak rangkaian gitu? Kayak kisah inspiratif Pak. Yang maksudnya pengalamannya dari Indonesianya kayak ada yang mengalami kisah sedih, kisah
Oke. kayak gitu. Terus ada yang pencapaian bisa kuliah, bisa bangun rumah kayak gitu, cara menghemat uangnya gimana, tips-tipsnya kayak gitu. Hmm. Itu kisah nyata ya, Mbak Neni? Iya, kisah inspiratif, kisah nyata. Namanya berapa? Nggak apa-apa lah. Kisah inspiratif ya, kisahnya. Iya, saya misalnya pernah ngangkat cerita seorang apa ya, seorang anggaplah guru yoga ya, guru yoga yang berkegiatan di sana, dia dan dengan pro kontra dengan eh, and down-nya ya kehidupan sebagai pekerja migran Indonesia. Kita juga pernah punya cerita tuh kan di radio nongkrong bareng. Apa bentuknya seperti itu narasi tulisannya itu bentuknya dialog atau dia bercerita sebagai orang ketiga, orang kedua atau orang pertama, Mbak? Jadi orang pertama. Orang pertama. Iya, ya menceritakan dirinya sendiri. Kadang kalau bikin puisi ya bebas. Kalau saya ngangkatnya temanya bebas, jadi teman-teman bisa berkreasi apa aja. Gitu. Yang penting ada apa buat kenang-kenangan, bikin mempunyai karya. Yang terakhir tentang angkat orang tentang mana Mbak? Di buku ini yang ditandatangan oleh Martin Luther Jari ini. Buku apa ini, Mbak? Oh, itu saya dikasih sama apa itu kemarin ini ketemu kan pas ke Hong Kong. Oh, beliau ini Sama saya kayak ikut kelasnya, terus share materi, terus cara-caranya, terus diajarin belajarnya, sistemnya gimana gitu. Itu diajarin tentang bikin buku biografi. Sama yang kamu belajar di UT ada beda nggak? Ini jauhnya ke lebihnya praktek. Kalau kita kan kalau di UT kan kita nggak pernah ketemu secara langsung sama dosennya kan, semuanya hanya online kan, semua dari materi, kirim materi gitu dibaca, belajar mandiri sih, belajar sendiri gitu. Kalau ketemu langsung sama orangnya kita ya berasa kayak ada guru langsung, kita tatap muka langsung, Maksud saya tuh tadi begitu. Ya nggak, istilahnya kamu belajar bayar 20.000, ya nggak, tapi nggak ketemu orangnya. Gimana itu? Ya harus gimana lagi Pak, emang keadaannya seperti itu kan, namanya juga online. Ketika pulang ke Indonesia kan bisa ke Pamulang, ke Jakarta. Iya, tinggal ke sana. Yang penting ilmunya bisa dipraktekkan, misalnya kita enggak, ya penting bisa buat ngajarin anak ke anak. Kapan pulang terakhir? Aku pulang pas 2019, itu pas COVID, sebelum COVID. Jadi sekarang belum pulang lagi, udah 5 tahun. Baru pulang 2 kali selama baru pulang 1 kali selama 10 tahun. Waduh. Suami ngapain juga kan saya pulang. Ya kan, habis buntung. Anaknya umur berapa anaknya? Anaknya kan udah di pesantren, kadang jarang lagi ya. Tadi panggil tante lo kalau pulang lo. Tante Neni. Sedih aja kalau dipanggil tantenya. Udah tua. Kalau masih 30, lo kan belum tua keladi. Makin tua makin berminat bisa. Itu kelapa. Kelapa. Iya. Makin glowing ya, makin tua makin glowing. Kamu pernah lihat saya? Sering ketemu kok. Sering ketemu ya. Lupa lagi. Acara polisi, acara itu seminar sama polisi itu kan. Oh, Pak Ringo. Oh, oke. Oke. Lanjutkan Novi, sorry. Oh, nggak apa-apa. Saya tadi mau nanya mengenai
teman-teman tadi itu, Mbak, itu peserta universitas terbuka semua yang belajar menulis. Ada sebagian dari PMI yang teman-teman aku kayak ini teman tetangga konflik kayak gitu mau nggak belajar gitu kan, kalau sebagian dari PMI-nya kan nggak tahu cara bikin dokumen kayak kirim tulisan kayak gitu kan. Terus kalau libur aku bawa laptop, terus diajarin gini loh acaranya, download aplikasinya gitu, diajarin kayak step by step gitu. Teman-teman tersebut. Iya. Ini mengajarkan. Iya. Lokasinya di mana, Mbak? Aku kadang ambilnya di ini depan pustakaan di Kos WB. Oh, nanti saya cari ya. Kalau saya ini, saya mungkin bisa ngajarin saya juga menulis lah. Ya, saya juga. Ini mah malah aku yang harus belajar. Enggak juga. Karena kan kita itu semua punya kelebihan, punya pengalaman. Mbak Leni mungkin di bidang itu, Fusin di bidang itu, Benar juga di bidang lain. Ya kita sering belajar gitu. Nggak mungkin kita semua. Mbak Neni, kalau mau belajar public speaking sama Kak Novi, ya nggak? Kak Novi, Candi, public speaking. Kita juga. Kalau public speaking itu orang mendengar kata-kata terakhir kita yang pertama itu, ya antara lain. Kemudian sejak awal kita itu harus engage, Mbak, harus ada ada ikatan dengan audiens. Ini kan kita ngomong di depan audiens gitu ya, Mbak ya. Jadi jangan bicara, bukan jangan ya. Kalau kita bicara sendiri, terus ada yang main HP dan lain sebagainya. Jadi kita komunikatif itu sejak kita berdiri di stage itu sebaiknya kita langsung menegur salah satu, mengajak mereka untuk berinteraksi dengan kita. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Hasan juga jago lah public speakingnya. Dan public speaking di zaman artificial intelligence ini kadang-kadang kita artificial intelligence kita sudah materi kan dari GPT atau mana gitu ya. Tapi nggak ada emosi. Dan yang paling penting adalah bukan apa yang kita ngomong, tapi apa yang pendengar rasakan. Ya. Jadi urusan emosi penting banget dalam public speaking. Teoritis bicara mengenai teori ya. Tapi seperti menulis, di situ ada emosi. Orang nggak akan lupa kalau orang itu kita buat sedih, kita buat happy, gitu ya. Itu antara lain. Nah, persiapannya yang penting. Ketika mempersiapkan sebelum kita tampil serius. Tapi ketika kita latih, kita fun. Rehearsal lagi kan, kita beratus-ratus kali loh untuk latihan sebagai di panggung itu. Kita serius lagi, tapi waktu kita perform, jangan serius, harus fun. Tapi persiapannya serius. Sedikit ya, ini sharing aja gitu ya mengenai public speaking, karena sebagian hidup saya hampir seumur dengan Mbak Eni itu ya sudah ngomong dulu kerjaannya gitu. Di sini dan di mana-mana gitu. Baik air maupun enggak. Open air ini. Iya, jadi itu kurang lebih di pukul 10:35. Terima kasih. Mbak Neni kita masih butuh waktu sedikit, masih bisa ya Mbak ya? Bisa. Belum dibahas semua pertanyaan juga. Iya, tadi. Sekarang jaga apa? Jaga kakek ya? Iya, jaga kakek. Oh. Hanya jaga satu rumah, jaga kakek aja. Ada anak-anaknya 2 kembar, udah bujang sih, udah tapi nggak nikah. Kan jadi ngomongin mereka. Oh. Nggak nikah? Iya. Jomblo. Nggak nikah jomblo, cita-cita kayak semua gitu. Takut salah ngomong. Nah, kalau penyiar beda.
dia itu nggak takut salah. Belum tentu takut salah karena kita itu ngomong dulu baru mikir. Yang penting off the head itu artinya ada di jidat, nyablak aja keluar gitu loh. Sejauh itu ya berdasarkan jam terbang itu nggak bisa dibohongin ya ini. Nanti mungkin 10 tahun dari sekarang Mbak Neni udah maestro dalam hal ini, dalam ya fokus gitu. Mbak Neni suka nonton YouTube, so apa gitu, sosmed. Paling Facebook, ya YouTube juga bikin konten. Oh bikin konten juga. Iya. Boleh kalau saya kasih saran sedikit ya. Saya tuh seneng kalau lihat YouTube, ya YouTube atau WeChat. WeChat kalau kamu bisa install WeChat, itu WeChat ada namanya momen. Nah momennya itu banyak ya istilahnya, meskipun ada sebagian dalam bahasa Chinese ya nggak, tapi ininya kontennya lumayan bagus ya. Kita cari apa gitu, misalnya kita mau dagang ya nggak, mereka tuh di WeChat kan Ovi dikasih bilang jangan beli dari Alibaba katanya, beli di sini situs-situsnya. Nanti iya dan YouTube itu makanya saya tuh kadang-kadang ya pengen bilang sama teman-teman semua ya nggak, istilahnya kalau emangnya sudah di Hong Kong ya istilahnya, bukannya istilahnya wasting money ya, istilahnya 20 is a lot of money ya nggak, 40 jutaan ya nggak istilahnya, tapi ya what do you obtain gitu, what do you obtain dari investasi ya. Iya, apa istilahnya, what do you obtain? Saya rasa dengan kita lihat YouTube, sehari 1 jam mengenai pelajaran yang diajarin di UT misalnya. Ya nggak, itu ada semuanya ada kan Novi. Kita apapun ada. Saya nggak bisa kayak Pak Riza bilang dia hanya lihat YouTube, dia bisa betulin AC. Padahal dia nggak sekolah. Bukan dia nggak sekolah, nggak betulin AC gitu. Tapi dia bisa. Ya nggak? Otodidak belajar gitu. Iya, diajarin dengan detail loh. Kayak misalnya bagaimana cari mengganti baterai di handphone. Gimana? Saya kan kadang-kadang bingung dulu kan Novi. Saya bilang ini bagaimana nggak ada murnya, kok bisa gitu ya nggak, dicopotinnya gimana? Saya YouTube, ternyata pakai apa pemanas gitu, lama-lama dia copot, ya nggak? Dulu juga kita nempel itu pakai silikon ya nggak, silikon di tembok kan Ovi ya, di tembok supaya nempel, supaya kuat gitu kan. Kalau silikon kan kuat, gimana copotinnya supaya nggak catnya tuh nggak ngelotok ya. Ternyata kita waktu itu kan sewa office kantor ya, kita tempel ini tempelnya sih enak ya nggak, giliran mau balikinnya kalau copot itu kita didenda kan. Nah saya pikir gimana, saya googling ya how to take off silikon from dari tembok misalnya ya, itu saya ternyata dipakein alkohol terus diemin aja sementara, lama-lama dia ngelotok sendiri ternyata. Iya. Jadi itu YouTube itu sangat ini ya nggak. Kadang-kadang saya bilang anak sangat membantu, nggak usah sekolah, apa juga ada di YouTube. Iya. Apa kamu googling aja sekarang misalnya, saya mau belajar universitas S1, nanti diajarin programnya apa aja, keluar itu nanti diajarin.
Memang sebagai content creator kita ada lifestyle dan tutorial, ya. Ada beauty and fashion tutorial, itu ada produk review, tadi ada tips bagaimana memunculkan apa gitu ya. Ada education, health, fitness, macam-macam tuh, ya. Banyak Jadi sangat ternyata berguna. itu yang ngajar juga profesor-profesor, dokter-dokter, Ya. bukan orang sembarangan. Memang di zaman internet ini sudah segala macam bisa kita dapatkan melalui media sosial, ya, dalam hal ini YouTube. Oke. Mbak Neni, Iya. sedikit nih, ya mengenai ada beberapa, saya kembali ke komunitas penulis, ya. Jadi bagaimana menjadi penulis bisa dicari di YouTube. Bagaimana jadi public speaking. Bagaimana mau jadi penulis yang terkenal? Kamu googling aja. Soalnya apa yang kamu ketik itulah ada hasilnya. Misalnya bagaimana cara menulis titik gitu ya. Dia cuma kasih lihat aja Sofi bagaimana cari menulis, caranya menulis. Kalau kita lagi kita ketik lagi bagaimana cara menulis yang bisa menguntungkan. Nah, lain lagi tuh keluarnya. Ya enggak? Lain lagi keluarnya. Jadi dia bisa dia cara ngajarinnya sambil cara bagaimana menguntungkannya. Iya. Banyak. Jadi what you input is what you get. Ya enggak? Misalnya kayak saya dulu saya iseng saya makan sambal. Saya ketik, saya pengen kasih lihat videonya ke pembantu saya. Ya enggak? Pembantu saya dia bilang cara bikin sambal. Ya enggak? Dia cara bikin sambal. Dia googling cara bikin di YouTube cara bikin sambal. Cek, dia enter. Keluar tuh video-videonya. Dia coba. Saya bilang, wah ini kurang enak. Ya enggak? Sambalnya kurang enak. Ya enggak? Terus saya googling. Saya bukan googling, saya YouTube di YouTube. Cara bikin sambal yang enak sekali, pakai sekali loh. Enak sekali. Ya enggak? Hasilnya lain keluarnya videonya. Iya. Jadi itu algoritma membaca kata-kata kita. Benar. Sekarang udah pada hebat-hebat. Jadi istilahnya apa yang kita mau, apa yang kita yang enak istilahnya. Jadi keluar tuh yang enak. Jadi komentar di YouTube juga kayak misalnya hari ini ya enggak beli nasi uduk ya dari Denzita Andiski Sky. Ya enggak beli nasi uduk di WeChat ada enggak Kak Sem? Ada. Ya. Iya. Hampir semua sektor memang. Sedikit mengenai persepsi ini ya. Kita tinggal Denny di pukul 4 ini tinggal hanya beberapa menit ke depan. Itu kenapa sih orang Indonesia umumnya malas membaca, Mbak? Ada opini nggak? Itu penting itu. Itu menurut kenapa? Kalau saya apa ya? Malas membaca nggak? Kalau kami di sini ya karena kesibuk aja Pak. Karena paling beres kerja. Iya. Habis ini paling ibadah, terus telepon keluarga, terus habis itu istirahat gitu. Oke. Solusi untuk literasi PMI nih? Banyak membaca aja, banyak membaca. Tidak tergantung orangnya sih. Kalau orangnya suka baca ya suka. Kalau orang yang nggak suka ya susah. Tergantung. Berkaitan dengan zaman internet seperti Kak Sof bilang, karena kita nggak harus pegang buku ya, kita punya inputnya. Saya rekam aja obrolan kita, orang bisa dengar isi ilmunya di YouTube atau di podcast. Jadi bagaimana kita punya cara cerdik untuk mencari bypass atau jalan shortcut, jalan pintas untuk menambah. Ini kan kembali ke niat ya, kembali ke niat, mau action atau mau teori. Iya. Oke. Jadi
buku apa yang sudah diterbitkan? Banyak ini buku tentang kumpulan puisi, terus Judulnya? yang apa? Kisah inspirasi pejuang Devisa dan Toga, kayak pengalaman-pengalaman selama kerja sambil kuliah itu gimana pengalaman-pengalamannya kayak gitu aja. Oke. Ya, Kita masih jadi lah kok bukan nulis, saya juga cuma ngasih support aja ke teman-teman buat bikin karya kayak gitu. biasanya pemerintah ini meninggikan mutu. Enggak, emang enggak, masih jauh ilmunya, masih belajar kok. Iya, Tapi kan udah dengerin, enggak. dengerin Kak Novi ngomong, ya nggak? Pasti banyak belajar, banyak pengalaman. Ya, tadi nongkrong bareng lah, karena narasumber kita jauh lebih banyak konten, Pak. Ya, kontennya, materi yang seperti yang saya beberkan ya, beberapa narasumber kita yang punya inspirasi untuk kita, punya informasi dan memberikan kita banyak hal yang penting nih untuk konten daru-daru nongkrong bareng seperti itu ya di sepanjang tahun dari nanti tinggal beberapa hari lagi ke tahun 2024 nih Mbak Nini. Nah, oke, jadi kedepannya mimpi apa yang belum diraih? Ini pertanyaan standar dan template ya. Artinya itu lagi setiap hari berprestasi kita akan tanya hal tersebut. Belum tercapai, kemudian apa yang mau disampaikan tips? Ingin buka usaha nanti kalau sudah pulang di Indonesia, tapi masih rencana sekarang, masih nabung, simpan uang yang banyak buat buka usaha nanti di Indonesia, karena kita nggak selamanya di Hong Kong, jadi harus ditabung gitu. Gimana kamu udah 10 tahun ya, udah 10 tahun. 10 tahun itu kalau itu dibulankan udah berapa bulan itu? 120 bulan ya? Iya. Betul nggak? Oh, 12 bulan ya. Karena ada setahun. Kalau setahun ini matematika lagi ya. Kalau kamu SMP udah lulus ya, harusnya bisa ngitung. Iya, karena bisnis harus dihitung. Iya, kamu nggak orang yang entrepreneur harus suka sama angka. Iya betul, makanannya angka terus tuh ya nggak? Nah, jadi maksud saya tuh udah 10 tahun, 120 bulan. Ya, kalau 1 bulannya aja kamu tabung 2.000, ya nggak? 120 bulan itu berapa duit itu? Iya, udah banyak. Udah banyak kan? Alhamdulillah sudah punya rumah, kebun, sawah. Ya, bisa. Udah bisa apa? Udah bikin rumah. Udah bikin rumah. Ya nggak? Itu Iya. kan 5 juta. Iya, betul. 120 bulan itu kalau 2.000 aja kan 240.000 kan. Kalau kasih kurs sekarang kan udah kurang lebih 400 sampai hampir 500, setengah miliar Kak Rofi. Iya, rumah aja udah 1,5 miliar, Pak. Nah, 1,5 miliar kan? Iya. Nah, kalau dijual, betul nggak? 2 tahun atau 5 tahun lagi investasi ya. Kita bicara investasi ya. Iya. Jangan langsung dijual. Istilahnya. Masih muda. Enggak. Kalau saya investasinya di tanah sama kebun, sawah, kayak gitu. Ada penghasilan itu kan, ada income masuk. Nah, itu benar. Jadi istilahnya kalau tanam ya nggak, kalau tanam modal yang harus ada returnnya jadi penghasilannya. Ya, ada penghasilannya apa? Berapa persen penghasilannya? Misalnya 10%, 15%. Jadi kalau saya taruh misalnya 100 juta, ya nggak? Gitu. 100 juta kali 15%. Ya, itu dapat berapa? Marginnya ya. 15. Ini kebunan ini durian sama manggis, terusnya ada dari sawah juga, alhamdulillah. Itu bagus itu. Ya. Jangan dicolongin orang nanti. Duren, Novi, duren itu ternyata banyak palingnya.
Kamu tahu nggak? Iya. Karena Gampang kok. satu Makan durian durian. itu mahal. Iya. Iya. Sekarang udah 90 sampai 150 Pak satu. Kalau yang bagus ya. Kalau montong udah 300 tuh. Makanya apalagi durian montong. Waduh. Iya 300-an. Itu ternyata ada orang punya hektar-hektaran durian, itu ternyata yang jaga polisi. Saya bilang, Pak, tapi durian saya bisa hilang loh. Ya polisi yang nyolongin. Iya. Kalau di daerah Sumatera di Dumai itu kan durian gak ada musim ya. Memang yang jaga bukan polisi lagi, tentara. Oh masih bisa hilang ya nggak? Tapi tentaranya yang nyolongin. Makanya tentaranya udah berumur yang nggak bisa makan durian kan saya. Dan kolesterolnya tinggi. Aduh. Jadi mimpi ke depannya Mbak Neni Suryani ya dengar radio nongkrong Pak. Kak Novi hilang nih suaranya nih. Sepertinya kedengeran Mbak Neni lebih iya kan? Suaranya hilang tadi. Sekarang sudah? Udah bisa ada sekarang ada. Oke. Biasa nih Bu. Mimpinya Mbak Neni ke depan itu sebenarnya sudah mulai kalau kita menanam kan kita akan pastinya memetik buah nanti Mbak ya. Sejak kapan Mbak sejak punya duit aja gitu ya gerak untuk beli lahan atau bagaimana Mbak? Iya, pas kita ngumpulin selama misal 2 tahun sudah tercukup tabungannya, terus dibeliin tanah sama orang tua kayak gitu. Karena orang tua bilang kalau beli kendaraan ngapain nanti makin ini rusak, terus harganya makin turun, mending investasinya di tanah kayak sawah, kebun itu menghasilkan, terus ya harga makin tahun makin naik. Pinter. Iya. Nah itu. Tenang dijual itu Pak ya. Bukan Novi, karena kayak mobil, kendaraan segala macam itu ya kecuali kita beli emas ya nggak, harga emas lagi naik nih ya nggak. Jadi istilahnya emas kalau beli emas kalau disimpannya nggak di bank ya nggak, takutnya dicolong orang nanti ditodong nanti. Dirampok. Dirampok. Iya. Mobil, jangan beli mobil. Ya, atau kalau perlu sekarang banyak orang yang tukang sewa mobil. Ya, kalau yang perlu ya tinggal pakai Gojek atau GoGrab ya nggak, kalau mau kemana-mana. Mendingan dibayar duitnya, taruh beli tanah atau beli tanah dah, yang pokoknya yang bisa menghasilkan. Karena kan kalau motor, mobil ya nggak, motor mungkin boleh kali ya. Untuk di mobil kalau belum mampu jangan beli mobil ya nggak. Iya betul. Jangan kayak orang kaya. Jangan kayak orang kaya. Jangan gengsian. Gengsi itu makan biaya. Iya. Jadi zaman sekarang nih. Ya. Pamer di Instagram. Jangan gengsi. Mobil. Ya. Bukan mobil kita. Mobil buat konten Pak, nanti FYP Pak, itu menghasilkan uang dari FB Pro. Iya. Bikin konten Pak. Iya, pinter. Jadi bahan mati itu tidak bisa menghasilkan, ya nggak benar itu. Ya, jadi mendingan jadi petani. Petani itu benar itu. Apalagi pemerintah sekarang Pak Prabowo, ya nggak, istilahnya selalu mengajak teman-teman atau penduduk Indonesia untuk bertani. Ya nggak ada matinya itu. Ini kan mau Nataru ya, Natal tahun baru. Itu harga cabai tinggi, mahal banget. Iya. Bayang dong, ya ini cabai nih Mbak Sriati di Blitar itu, ya panen nih luar biasa. Jadi dari cuman 7.000 perak sekarang 40.000 bisa 60.000 per kilo. Berapa persen marginnya gitu kan? Itu baru dari cabai. Karena kita ini kan seasonal ya, setiap musim ada Natal, tahun baru, Lebaran ya. Kalau seperti cabai, apalagi kita piara katakanlah kalau ayam ternak, kan mahal sekali menjelang Natal dan Tenggar. Seperti itu. Lahan bisa dimanfaatkan ya di Majalengka itu. Sudah berapa besar Pak? Boleh tahu sedikit bocoran? Ada 1 hektar ya, lebih kali ya?
Iya, orang tuanya aku nggak ngitung kayak kalau di kampungku kayak bata-bata itu masih kurang kayak gitu. Berapa bata gitu timbangnya? Di kampungku kayak gitu, Pak. Percaya dengan yang di kampung, Mbak. Ada faktor gitu. Sendiri kan kita Orang tua sendiri harus nah itu ibadah. video mana hasilnya ada suratnya kayak gitu. Baik, bagus. Ada kita mulai mendekati perlahan ke 33 masih mau nikah lagi? Mau kalau ada jodoh. Kalau nemu yang baik. Cari yang udah ya nggak? Cari yang punya duit, cari yang kalau tanya gitu ya nggak, tanahnya ada berapa hektar? Matre ya. Bukan matre, ini kenyataan. Ya nggak? Jangan takut nanya begitu. Ya nggak? Karena saya bilangin, kamu bilangin kamu nggak ada yang mau. Enggak, kamu bilangin saya punya 10 hektar, kamu punya berapa hektar? Ya, kalau dia lebih kecil, nanti kita punya yang dia mau, dia ngandelin kita. Ya. Tergantung sama si istri. Itu tidak ya, dia. Berapa tahun lagi Mbak Neni di Hongkong? Sampai ada gambaran gitu. Rencananya ini ya sampai akhir ini ya, finish kontrak mungkin. Orang tua sih nyuruh pulang, suruh kerja di Indonesia, tapi masih mikir, masih bingung sih usaha apa kadang kayak gitu. Masih usaha apa itu? Jangan serakah aja. Penyalahan ya. Iya bener Pak. Jangan serakah. Agak takut. Iya takut karena nggak ada suami, jadi kayak masih agak takut lah. Masih trauma. Jangan takut. Harus berani, apalagi kamu udah public speaking, ya nggak? Harus berani, ya nggak? Harus punya kepercayaan diri yang tinggi, Mbak. Dalam berbisnis, dalam pulang memutuskan sesuatu itu, kalau kita nggak punya confidence, agak susah membangun confidence. Ini sebenarnya habit ya, Mbak. Jadi kebiasaan. Karena itu semua adalah mindset, Mbak, cara berpikir. Saya rasa Mbak Neni, seorang sarjana penulis pula, itu jauh lebih mengerti tentang mindset ya, cara berpikir gitu. Pola pikir kita, persepsi sudut pandang kita tentang pulang bekerja, bisnis itu berkaitan semua ya. Jadi dan percaya diri. Jadi psikologi juga itu, karena berbisnis itu yang penting satu di depan ya di era ini adalah satu psikologi itu penting. Kita tahu nih tentang kejiwaan manusia. Kedua tentang namanya postur gestur manusia dan mengikuti perkembangan dari media sosial dan lain sebagainya. Seperti tadi Kasen sempat mengungkap di kepentingannya YouTube. Untuk membangun self confidence, pasti kita sejak awal akan bentur-bentur dulu tuh. Dari situ justru kita makin melengkung. Kalau Anda di zona nyaman terus, akhirnya kita ujung-ujungnya akan tidak berkembang. Kalau kita di zona bekerja lah, gaji lah, sudah selesai habisin. Iya, kembali ke pilihan ya. Enggak, ini hanya keenakan. Jadi istilahnya setiap bulan duit gitu ya. Nggak bisa kalau keenakan nggak akan berkembang. Ya, saya itu dari pengalaman pribadi keenakan di Hongkong, duit gede, pulang ke sini ngabisin, ya sampai membuka bisnis jatuh lagi dan lain sebagainya. Kasan juga. Iya, betul. Harus berani nyebur. Siap, walaupun nggak nyaman. Iya. Dan tadi justru yang nggak nyaman, setiap bangun pagi, apa yang nggak nyaman buat saya nih? Itu mental kita seperti otot kalau di fitness. Semakin kita berlatih, semakin mental kita semakin kuat. Ya, memang sulit kalau kita karena banyak tipe ya, tipe-tipe manusia. Tapi kalau kita jalanin aja, ambil keputusan,
itu akan terlatih mental kita, cara berpikir kita keluar dari zona nyaman sejak awal, bangun pagi sampai nanti malam baru kita cooling down. Seperti saat ini kita mulai cooling down, Mbak Neni. Oke, Mbak Neni punya kata bijak atau apa yang mau disampaikan di penghujung acara kita, Mbak? Kita masih mau ngobrol di waktu yang membatasi. Ini Ikut dulu sekali, Mbak. Kak Novi ada yang bilang ya nggak, suami yang kayak apa Kak Senta, bukan biro jodoh. Mbak Dea mau buka biro jodoh ini. Siap. Usaha dari rumah katanya, lakukan hal yang kita sukai dan menghasilkan uang. Itu dari Mbak Ani Lucy ya, dari Mbak Lucy, terima kasih ya. Mbak Dea mau cari jodoh ya. Banyak tuh. Mbak Dea Gintaudios Hadista itu setia dengan kita ya, dengan Radio Nongkrong Bareng, dan di-share sebanyak-banyaknya Mbak Dea. Kemudian Mbak yang lain, Mbak Ale Lucy ya, karena obrolan kita cukup selalu lah, bukan cukup, selalu ada dagingnya ya malam ini. Dan Mbak Neni, mungkin apa yang mau disampaikan ke depan, Mbak Neni? Buat teman yang mau menulis ya bisa gabung di komunitas kreatif menulis. Jadi motonya gini, jika ingin dikenang menulislah, jika ingin dikenal bicaralah. Jadi gini ya, pengen menulis sih. Kalau kita punya karya, walaupun kita meninggal, kita kan punya kenang-kenangan gitu. Terus pengen berangkat jadi PMI, pulang bawa gelar sarjana. Bagi teman-teman yang ingin kuliah kayak gitu, bisa mewujudkan cita-citanya, mimpinya menjadi nyata gitu. Terus berangkat jadi migran, pulang jadi juragan. Pesan buat PMI khususnya yang ada di Hong Kong, jaga kesehatan, keselamatan, terus uangnya ditabung ya untuk masa depan, pergunakan waktu libur dengan mengikuti kegiatan positif. Banyak kelas ya, mau belajar apa aja ada. Kita mau ambil kuliah, ngambil les bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, semua ada ya. Bisa ikut les komputer, les masak, les rias, apa aja. Itu bermanfaat buat bekal nanti di Indonesia. Pokoknya semangat buat semuanya teman-teman. Sebelum closing, sedikit saya tambahkan, Radio Nongkrong Bareng ini subscribernya relatif di YouTube ya. Tapi itu nggak begitu penting. Kita bukan tipikal yang meledak-ledak seperti di TikTok, itu penontonnya 1,3 juta terus besoknya lupa. Tapi legacy ya, jangka panjang. Karena kita mungkin 10-20 musim dingin lagi, ya masih hidup. Insya Allah ya, kita masih bisa hadir untukmu semua mengenai Nongkrong Bareng. Tapi kalau Anda dengar ini, anak Anda dengar ini acara, itu long lasting ya, everlasting. Jadi sampai kapanpun nggak basi gitu. Itulah yang penting ya. Terima kasih Mbak Neni Mbak Neni Suryani. Iya. Besok ngapain, Mbak? Ya, saya kerja. Hari Minggu. Mau libur minggu. Oke, selamat beristirahat. Ya, Iya. kita culik malam ini. Terima kasih untuk Mbak Leili Putri juga ya. Kenal ya sama Mbak Leili ya. Iya. Selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak, dingin-dingin begini. Dan iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Neni. Terima kasih Kak Novi. Saya juga pengen belajar nih Kak Novi, belajar nulis ya sama Mbak Neni ya. Saya belajar sama Bapak. Iya. Oke. Saya masih belajar. Mbak Neni. Terima kasih Mbak Neni. Selamat istirahat. Ya. Sering disapa kok, sering dipoto ajak foto bareng kok, Pak. Foto bareng, nanti kasih saya fotonya yang mana. Sudah dikirim kok. Udah dikirim. Oke.
terima kasih. Terima kasih. Dan ini sukses ya. Iya, terima kasih Kak. Ya, Kalau salah ngomong ya nggak, mohon Iya. juga diguyon ya nggak ya. Iya, nggak apa-apa. Sayanya yang nepes soalnya. Iya. Oke. Oke. Kamu tuh harus bisa public speaking ya. Jadi jangan malu-malu. Bener. Atau malu ya. Saya public speaker. Jarang sih ngobrol ya, emang ini introvert juga sih. Ya, gak mau gimana sih public speaking? Introvert. Introvert. Ya, kelihatan. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Selamat malam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bye-bye. Iya. Saya juga introvert kalau bicara mengenai ambivert ya. Ambivert ada extrovert, ada introvert. Kason, kita closing ya. Siap. Siap. Lanjut. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Neni Suryani, kemudian terima kasih banyak yang sudah chatting kita atau ikut komen kita di Facebook ya. Saya tidak bisa kasih satu persatu, tidak bisa sebut ya satu persatu namanya, dan silakan didengar ulang. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa besok nanti dengar dari Kasen tahun ya, karena drop cuacanya. Orang bijak bilang begini, hal paling berharga adalah waktu. Banyak duit tapi nggak punya waktu, itu salah juga dan tidak akan berubah jika kita tidak berubah. Tidak ada yang akan berubah. Kita hanya harus berubah pada sikap sahabat Arigat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani selalu bilang pepesikan sambal terasi. Kami ucapkan terima kasih ya sekali lagi teman-teman semua ya, jangan lupa minum air hangat ya. Supaya nggak kedinginan ya malam-malam lagi tidur. Oke, sampai di sini saja. Saya mau tutup dengan lagu-lagu dari Raja untuk teman-teman semua ya. Jujurlah padaku. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Sudah berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku.
agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da. Lah kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Na 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 na. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da-da-da, 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 da-da-da.
Bila memang